perkenankan seperti itu sebab itu namanya riba. Kalau namanya kerjasama bagi hasil tidak sistem utang. Kalau utang nggak akan ketemu dengan bagi hasil. Utang yang utang harus dibayar. Kalau bagi hasil adalah orang tersebut menanam modal kepada Anda. Anda gabungkan modalnya dengan modal Anda lalu Anda bekerja. Tapi kalau akadnya pinjam nggak akan bisa jadi bagi hasil. Bahasanya bagi hasil, bahasanya hadiah, bahasanya apapun itu adalah riba. Jadi nggak bisa. Karena Anda sudah pinjam. Kalau pinjam Anda wajib mengembalikan. Dan semua pengembalian yang ada lebihnya adalah riba. Jaminannya adalah tanah, alasannya nanti bagi hasil. Ya bagi hasilnya itu kan bahasa lisan Anda. Sebetulnya itu kan tambahan daripada peminjaman. Kecuali bunyinya begini. Anda pinjam uang kepada seseorang yang tidak ada tambahannya. Kalau sudah masuk wilayah dunia lembaga keuangannya ada bunganya, ada tambahannya, nggak akan terbahas. Karena itu jelas riba. Misalnya Anda pinjam uang kepada seseorang 100 juta, jaminannya adalah tanah 5 hektar milik Anda. Kemudian jaminannya tanah itu, kemudian daripada hasil tanah itu Anda jadikan apa? Cicilan hutang Anda. Oh sah. Memang begitu hendaknya. Sebab tanah harus di bawah rengkuhan Anda biar itu jaminan, itu jadi jaminan kan hanya sertifikatnya. Nggak boleh dikerjai, nggak boleh digarap oleh orang yang meminjamkan uang. Maka tanah Anda yang ngerjakannya, yang menggarapnya, kemudian hasilnya Anda jadikan untuk nyicil utang, itu baru boleh. Kalau hasilnya adalah untuk cicilan utang adalah boleh. Tapi kalau hasilnya adalah bagi hasil nggak boleh. Anda tetap harus bayar utang, tak taunya apa? Andanya harus membayar keuntungan bersama, dibagi bersama. Wah ini dolim di atas kedoliman. Tidak boleh. Itu adalah suatu riba. Nggak boleh semacam itu. Kalau Anda ingin dia tanam modal kepada Anda, ambil uangnya dia tanpa harus ada ikatan pinjam meminjam. Tapi itu sebagai modal. Kemudian Anda kira-kira dengan sawah Anda harganya berapa, nilainya berapa, lalu kesepakatan berapa persen dibagi, baru sah seperti itu. Dari hasilnya dibagi. Tapi kalau seperti yang Anda ceritakan tidak sah dan itu masuk wilayah riba, dan takutlah kepada Allah dengan riba. Riba menghancurkan harta, tidak akan menjadi berkah sebab kesengsaraan nanti di akhirat. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari riba. Yang terpeleset, yang masih berada di kubang riba, Allah Maha Kasih, menghadaplah kepada Allah yang Maha Kuasa untuk mengentaskan Anda. Jangan ragu, Allah Maha Kasih, wallahu a'lam bishawab.